Sayyidah Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak turun, sehingga kamar itu disebut juga sebagai tempat turunnya wahyu. Di hati Rasulullah, kedudukan Aisyah sangat istimewa, dan itu tidak dialami oleh istri-istri beliau yang lain. Sayyidah Aisyah pernah mengalami fitnah dalam lembaran sejarah kehidupan sucinya, hingga turun ayat Al-Quran yang menerangkan kesucian dirinya. Seperti biasanya, sebelum berangkat perang Rasulullah mengundi istrinya yang akan menyertainya berperang. Ternyata, undian itu jatuh kepada Aisyah, sehingga Aisyahlah yang menyertai beliau dalam perang Bani Al-Mushtalik. Saat itu, bertepatan dengan turunnya perintah dari Allah untuk memakai hijab. Setelah perang selesai dan kaum muslimin memetik kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Madinah. Ketika tentara Islam tengah beristirahat di sebuah pelataran, Aisyah masih berada di dalam sekedup untanya. Pada malam harinya, Rasulullah mengizinkan rombongannya untuk berangkat pulang. Ketika itu, Aisyah pergi untuk hajatnya dan kembali. Ternyata kalung di lehernya jatuh dan hilang, sehingga dia keluar dan mencari-cari kalungnya yang hilang. Ketika pasukan siap berangkat, sekedup yang mereka angkat ternyata kosong. Mereka mengira bahwa Aisyah berada di dalam sekedup itu. Setelah kalungnya ditemukan, Aisyah kembali ke rombongan pasukan. Namun alangkah terkejutnya ia karena tidak ada seorang pun yang dia temukan. Aisyah pun tidak meninggalkan tempat itu dan mengira bahwa penuntun unta akan tahu bahwa dirinya tidak berada di dalamnya, sehingga mereka pun akan kembali ke tempat semula. Ketika Aisyah tertidur, lewatlah Safwan bin Mutil yang terheran-heran melihat Aisyah tertidur. Dia pun mempersilahkan Aisyah untuk menunggangi untanya dan dia akan menuntun di depannya. Berawal dari kejadian itulah fitnah tersebar yang disulut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika tuduhan itu sampai ke telinga Nabi, beliau mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka. Usama bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, dia adalah keluargamu. Yang kau ketahui hanyalah kebaikannya semata." Ali juga berpendapat, "Ya Rasulullah, Allah tidak pernah mempersulit engkau. Masih banyak wanita selain dia." Dari perkataan Ali, ada pihak yang memperuncing masalah sehingga terjadilah pertentangan yang berkelanjutan antara Aisyah dan Ali. Mendengar pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi, bertambah sedihlah Aisyah. Terlebih setelah dia melihat adanya perubahan sikap pada diri Nabi. Ketika Aisyah sedang duduk-duduk bersama orang tuanya, Rasulullah menghampirinya dan bersabda, "Wahai Aisyah, aku mendengar berita bahwa kau telah begini dan begitu. Jika engkau benar-benar suci, niscaya Allah akan menyucikanmu. Akan tetapi, jika engkau telah berbuat dosa, bertobatlah dengan penuh penyesalan. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu." Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tahu bahwa engkau telah mendengar kabar ini, dan ternyata engkau mempercayainya. Seandainya aku katakan bahwa aku tetap suci pun, niscaya hanya Allah lah yang mengetahui kesucianku, dan tentunya engkau tak akan mempercayaiku. Akan tetapi, jika aku mengakui perbuatan itu, sedangkan Allah mengetahui bahwa aku tetap suci, maka kau akan mempercayai perkataanku. Aku hanya dapat mengatakan apa yang dikatakan Nabi Yusuf. Maka bersabar itu lebih baik. Dan Allah pula yang akan menolong atas apa yang engkau gambarkan." Aisyah sangat mengharapkan Allah menurunkan wahyu berkaitan dengan masalahnya. Namun wahyu itu tidak kunjung turun. Baru setelah beberapa saat sebelum seorang pun meninggalkan rumah Rasulullah, wahyu yang menerangkan kesucian Aisyah pun turun kepada beliau. Rasulullah segera menemui Aisyah dan berkata, "Hai Aisyah, Allah telah menyucikanmu dengan firman-Nya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui orang-orang seraya membawakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapat azab yang besar pula. Quran Surat An-Nur ayat 11. Sayyidah Aisyah memiliki wawasan ilmu yang luas serta menguasai masalah-masalah keagamaan, baik yang dikaji dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maupun ilmu fikih. Tentang masalah ilmu-ilmu yang dimiliki Aisyah ini, di dalam Al-Mustadrak Al-Hakim mengatakan bahwa sepertiga dari hukum-hukum syariat ditulis dari Aisyah.
Perempuan mulia bergelar Ummul Mukminin itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga ia banyak menyaksikan turunnya wahyu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit ketika mendekati hari-hari akhirnya, lalu Rasulullah meminta izin kepada para istrinya agar beliau menetap di kamar Aisyah agar dirawat olehnya. Bilal pun datang mengumandangkan azan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit. Maka beliau memerintahkan Abu Bakar sholat bersama orang-orang. Sayyidah Aisyah merasa khawatir kepada ayahnya. Lalu Sayyidah Aisyah kembali ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku Abu Bakar sudah tua, dan jika ia menggantikan tempatmu, aku khawatir orang-orang tidak dapat mendengar suaranya, dan tidak mungkin jika engkau menyuruh Umar agar suaranya terdengar oleh orang-orang." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa dia menyuruh Abu Bakar karena Abu Bakar yang lebih fasih bacaannya dan lebih didengar oleh orang-orang. Lalu Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sayyidah Aisyah menjadi sumber riwayat hadis dan sunnah dalam Islam seperti yang dikatakan oleh Dr. Abdul Yamani dalam kitabnya bahwa Sayyidah Aisyah meriwayatkan 138 hadis syarif yang belum diriwayatkan oleh orang lain serta 575 yang diriwayatkan bersama sebagian sahabat. Sayyidah Aisyah dikenal dengan kecerdasannya serta pemahamannya yang matang dalam caranya mengumpulkan hadis, baik itu riwayat maupun diroyah. Sayyidah Aisyah telah menjadi sumber utama fatwa utama dalam khilafah ayahnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar merupakan salah satu pakar fikih Madinah Al-Munawwarah. Ia menyebutkan bahwa Sayyidah Aisyah yang memegang fatwa dalam khilafah Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Sayyidah Aisyah memberikan fatwa dengan apa yang dia ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika dia tidak mengetahui, maka dia berijtihad menyimpulkan hukum yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Abu Salamah Abdurrahman berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah dan tidak lebih paham dalam menyimpulkan suatu dalil, dan yang tidak lebih mengerti tentang ayat yang diturunkan kecuali Sayyidah Aisyah. Hingga umur Sayyidah Aisyah menginjak 46 tahun, ia lalu meninggal di akhir keruntuhan Muawiyah bin Sufyan pada tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah menyolatkannya di Masjid Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguburkannya di Madinah Munawwarah seperti yang sudah diwasiatkan. Sejarah pun selalu menjaga riwayat detik tiap detiknya, mulai dari Aisyah kecil hingga berusia 6 tahun, dan terus sampai ia tumbuh menjadi sumber ilmu dan pemahaman serta amal baik."